Bapak Ibu, saudara sekalian, salam. Salam sehat semua. Terima kasih Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap Saudara Krismanto Eka Widodo Nababan dan Saudari Rosma Konika Berta Opusunggu. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Albert Wawor. Jemaat, mari kita berdiri. Tuhan tidak pernah menjanjikan hari-hari kita berlalu tanpa gumul, yang berhias tawa tanpa air mata, yang berselimut senang tanpa kesulitan, dan lautan tenang tanpa badai. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan dan kekuatan untuk mengarungi kehidupan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dari hari ke hari. Dan janji setianya harus kita rengkuh, tetapkanlah hati, dan melangkahlah bersama Tuhan untuk masuk ke dalam pelatarannya. Jemaat, marilah menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita puji Tuhan, Kidung Jemaat 60.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah pembimbing kita, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala karyamu indah, dan kami anak-anakmu ingin menyambutnya. Kami tidak mampu, ya Bapa, kalau terang firman Tuhan tidak menguasai kami. Namun ketika kami dikuasai oleh firman Tuhan, kami yakin dan percaya karya Tuhan akan nyata dan akan diresponi oleh anak-anak Tuhan dengan hidup dalam kekuatan firman itu. Akan kami baca Bapa, kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami, sehingga kami hadir menikmati suatu kehidupan yang menang sebagai anak-anak Allah, diberkati, kebahagiaan penuh sukacita, penuh harapan hanya di dalam Tuhan sendiri. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa, kami berserah kepada Bapa di surga, Bapa yang baik. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri untuk mendengar sabda Tuhan, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17 yang menyatakan, sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemimpin cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian
Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada cerita jok suami istri. Istrinya berkata kepada suaminya karena mengalami sakit tapi belum jelas sakitnya apa. Lalu disuruhlah istrinya ke dokter. Istrinya masuk ke dokter dan suaminya menunggu di luar. Setelah diperiksa dokter, keluarlah istrinya dan suaminya bertanya, "Ma, kamu sakit apa?" "Hanya sedikit stres, Pak." Kata dokter, harus sedikit refreshing, jalan-jalan ke luar negeri. Singapura, LA, Macau, Italia, Perancis, Paris. "Papa mau kemana? Mau ajak mama kemana?" Lalu suaminya berkata, "Ma, kita ke dokter lain saja." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan ini memang secara tidak langsung mau berbicara soal dokter, tabib. Yesus berkata bahwa orang yang sakit yang membutuhkan tabib, bukan orang yang sehat. Injil Markus ini Bapak Ibu Saudara sangat menekankan Yesus yang hadir berkarya nyata. Jadi tidak neko-neko, tidak terlalu banyak embel-embel, tapi Markus ingin menjelaskan bahwa inilah Yesus Kristus yang dinyatakan untuk apa? Untuk menyatakan karyanya secara nyata dan dirasakan oleh semua orang. Terutama orang yang berdosa, yang percaya dan menerima keselamatan itu sungguh-sungguh dalam dirinya menjadi suatu pengobatan. Menjadi suatu tindakan yang benar-benar membuka mata manusia yang selama ini tidak tahu mau kemana arah hidupnya. Tidak tahu masa depannya mau kemana. Dan Yesus datang untuk menyatakan itu. Makanya Bapak Saudara di Injil Markus ini tidak tercatat silsilah Yesus. Kalau di Matius sama Lukas ada. Tapi kalau di Markus ini tidak ada kita jumpai silsilah Yesus. Karena apa? Karena Markus tidak mau menempatkan Yesus dengan melihat silsilahnya, latar belakangnya, tidak. Sama dengan kalau kita punya pembantu di rumah Bapak Ibu Saudara, lalu kita ingin mendapatkan pembantu yang baik, kita tidak terlalu pusingkan kau dari keturunan apa, borumu apa. Kita tidak pusingkan, tapi yang paling kita harapkan adalah bagaimana kerjamu. Bagaimana tindakanmu nanti ketika engkau telah terima jadi seorang pembantu rumah tangga. Kan yang itu, seperti itu. Jadi Markus ingin memperlihatkan Yesus seperti itu. Yang benar-benar hadir dalam karya yang nyata. Bukan yang aneh-aneh. Tapi benar-benar ada, hadir dan juga dirasakan oleh banyak orang. Oleh karena itu ketika dia mengatakan bahwa seorang dokter hanya datang untuk orang yang sakit. Bukan orang yang sehat. Jadi bagaimana Yesus datang untuk apa? Untuk mengobati manusia yang tersesat, manusia yang berdosa, merangkulnya, menggembalakannya, menuntunnya, dan ada di sana untuk apa? Merasakan kasih Tuhan itu, sehingga manusia boleh kembali punya pengharapan hidup. Manusia yang mengalami ketidakadilan, manusia yang mengalami penderitaan, manusia yang mengalami siksaan oleh pemerintahan yang ada pada saat itu yang sangat-sangat menindas. Dan mereka sangat membutuhkan apa? Hakim yang adil. Mereka sangat membutuhkan apa? Penyelamat yang dapat menopang mereka. Dan Yesus benar-benar ada untuk mereka. Dan dia mengambil satu ungkapan bahwa dia datang sebagai seorang tabib untuk orang yang sakit. Begitu Bapak Saudara. Lalu apa hubungannya dengan Krismanto dan Ica saat ini, Rosma? Mereka akan masuki rumah tangga yang baru. Sudah banyak pembekalan buat mereka. Dan hari ini lagi pembekalan firman Tuhan. Apa maksudnya firman Tuhan ini?
bagi mereka berdua, bahkan bagi kita semua yang sudah berumah tangga dan yang akan berumah tangga. Yesus berkata bahwa hanya seorang tabib yang dibutuhkan oleh orang yang sakit. Bapak Ibu Saudara, dalam janji pernikahan atau janji perkawinan, baik dalam suka maupun dalam duka, susah maupun senang, sakit maupun sehat. Yang paling susahnya kan ketika sakit. Kalau senang biasanya nggak ada masalah, tapi ketika sakit itu yang paling bermasalah. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu periksa Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, kalau salah satunya tidak mampu, kalau salah satunya sakit, awal-awalnya undang-undang itu mengatakan bahwa pada dasarnya satu orang hanya memiliki satu pasangan. Tapi ketika ke bawah-bawahnya, ternyata dia mengatakan bahwa ketika salah satunya tidak mampu, lemah atau sakit, dapat mengizinkan pasangannya untuk menikah lagi. Itu undang-undang perkawinan kita yang didasarkan bukan berdasarkan iman Kristen. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan undang-undang itu, kita tidak kena jerat hukum. Kita hanya kena jerat moral iman dari Tuhan. Karena itu bukan kebenaran Kristen. Kebenaran Kristen adalah susah maupun senang tetap setia, taat sampai maut memisahkan. Kemarin saya gurau-gurau, bukan sampai mertua memisahkan. Bukan sampai orang tua atau manusia memisahkan. Apalagi kalau sudah kelihatan sakit-sakitan. Ini pergumulan berat. Yesus datang dengan cinta kasihnya sebagai seorang dokter. Untuk apa? Mengobati orang yang sakit. Firman Tuhan mengatakan bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang rahasia, yang begitu besar antara Kristus dan jemaat. Lalu apa yang kita lihat di sana adalah hubungan itu diikat oleh apa? Oleh Kristus, oleh cinta kasih Kristus kepada jemaat, di mana Dia ada untuk menyelamatkan jiwa yang sakit ini. Mengangkatnya supaya apa? Hidup, punya pengharapan dan tetap berada dalam ikatan kasih antara Kristus dan jemaat, suami dan istri. Ketika Krismanto sakit atau ketika salah satunya sakit, bawalah kasih Kristus yang merangkul. Bawalah kasih Kristus yang menjaga, mengobati. Sakit itu macam-macam. Bisa sakit secara fisik, juga bisa sakit secara psikis. Capek-capek pulang kerja ya, capek-capek pulang kerja bisa sakit hati, sakit kepala. Tiba-tiba istri sampai di rumah bukan menyambut dengan sukacita, bukan menyambut dengan kopi manis dan kopi pahit. Tapi kadang-kadang pas suami datang, sibuk dengan HP. Kadang-kadang seperti itu kan, padahal lagi sakit ini suami datang ini. Pekerjaan di kantor merepotkan, membuat beban, psikis mulai terganggu. Lalu begitu sampai di rumah tidak siap disambut dengan baik. Itu salah satu contohnya, Bapak Saudara, apalagi kalau sakit secara fisik. Itu menjadi tantangan hidup berumah tangga. Dan bagaimana sikap seorang pasangannya? Ingat tadi, suami istri merupakan suatu hubungan besar yang rahasia antara Kristus dan jemaat. Hari ini Kristus mengatakan bahwa Dia hadir sebagai seorang tabib bagi yang sakit. Jadi kesetiaan dan ketaatan kita kepada suami, kepada istri, sampai dalam keadaan semangat hidup. Memberikan pendampingan, kasih sayang siapa? Kristus. Bukan yang lain. Bukan dukun. Begitu suaminya sakit, ayo kita langsung ke dukun. Bukan. Doa, berserah kepada Tuhan. Berikan pendampingan. Kalau perlu upayakan, Pak, kau harus minum ini, minum ini, minum ini. Seorang pendamping mencari yang terbaik bagi pasangannya. Sakit. Dan ukuran pendampingan kasih itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah menyatakan itu sebagai juru selamat yang menyelamatkan orang, tidak setengah-setengah. Dampingi suami, dampingi istri, jangan setengah-setengah. Dengan ketulusan karena kasih Kristus, Roh Tuhan
akan menguatkan dan menyertai. Cukup ya, Krismanto? Kira-kira itu ya. Itu sesuatu yang sangat dalam, yang sangat berat, tetapi ketika kita bisa melalui itu, maka semuanya jadi ringan. Semuanya jadi mudah. Kalau dalam keadaan sulit kita bisa saling menguatkan oleh kasih Kristus, maka apapun persoalan lain dapat dilewati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau matamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, Serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita ucapkan dan ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Dengarkanlah penjelasan tentang perkawinan Kristen. Jemaat, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan kedua warga gereja, Saudara Krismanto Eka Widodo Nababan dan Saudari Rosma Konika Berta Ompusunggu, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.
Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup dengan syukur serta penuh tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus telah menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasihatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka saudara berdua dimohon berdiri untuk mendengar amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah, saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik, sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangga keluarganya sebagai bait Roh Kudus. Keluarganya sebagai bait Roh Kudus. Widodo Nababan dan saudari Rozma Konika Berta Ompusunggu, apakah saudara-saudari bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Pasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Yesus selamanya bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Saudara Krismanto Eka Widodo Nababan dan saudari Rozma Konika Berta Ompusunggu, sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman guna mewujudkan rumah tangga Kristiani
dalam terang kasih karunia, saudara berdua saling mengucapkan janji setia. Saya Krismanto Eka Widodo Nababan menyambut engkau, Rosma Konika Berta Opusunggu, sebagai istriku dan berjanji tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau baik duka dan suka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan mengasihi engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib suami yang beriman kepada Tuhan Yesus sampai maut memisahkan kita. Saya, Rosma Konika Berta Ompusunggu, menyambut engkau, Krismanto Eka Widodo Nababan, sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan mengasihi engkau, baik suka maupun duka, dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan mengasihi dengan penuh kasih, sebagaimana wajib istri yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sampai maut memisahkan kita. Saudara Krismanto Eka Widodo Nababan dan Saudari Rosma Konika Berta Ompusunggu. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, untuk melambangkan bagaimana Kristus mengasihi kita tanpa awal dan akhir. Atas dasar itu, maka cincin ini mau menyatakan bagi saudara berdua bahwa meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga adalah mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Rosma Konika Berta Opusunggu, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai jemaatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Katakan amin. Amin. Jemaat diundang berdiri. Hiduplah menurut janjimu. Hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman dalam keluarga, jemaat,
dan masyarakat. Serta terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati dan mengaruniakan kasih karunia Roh Kudus supaya dalam iman, pengharapan dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Krismanto dan Rosma, terimalah Alkitab dan akta perkawinan ini, bacalah setiap hari dan jadikan pedoman dalam rumah tangga kalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam penyerahan kepada keluarga. Keluarga Sabar Empu Sungguh Mariati Purba. Terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakan mereka agar bahagia dan sejahtera selamanya. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang
keluarga Sotarduga Nababan, Sona Sinaga, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakan mereka agar bahagia dan sejahtera selamanya. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam Jemaat Tuhan, doaku terimalah keluarga Kristen yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi dan saling mendoakan. Kami menyambut dan mendoakan mereka.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di surga, karena karya anugerah-Mu begitu luar biasa. Hari ini boleh terjadi, Engkau mempersatukan anak-anak keluarga Nababan dan keluarga Om Busunggu dalam satu peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus dari Tuhan. Ya Bapa di surga, segala karya Tuhan akan menjadi kuat untuk kami nikmati, untuk kami jalani, dan juga menjadi suatu kesaksian kalau Tuhan selalu beserta dengan kami, terutama secara khusus bagi Krismanto dan juga Rosma. Mereka sungguh sangat membutuhkan Engkau ya Bapa dalam membangun bahtera rumah tangga mereka. Tiada kekuatan yang dapat diandalkan, hanya dari Tuhan saja. Peribadahan ini, kehadiran keluarga besar bersama orang tua, kawan, sahabat, jemaat, bahkan lewat doa, pujian, firman Tuhan, adalah pegangan Tuhan bagi kami semua, terutama bagi mereka berdua. Di kebahagiaan dari Tuhan untuk mengarungi suatu bahtera rumah tangga, mengarungi samudra yang luas dengan berbagai tantangan yang ada, ya Tuhan. Yakinkan mereka dan kuatkan mereka oleh tuntunan Roh Kudus-Mu Bapa. Dimampukan oleh Tuhan sendiri. Berkati Bapak Om Busunggu dan Ibu, Bapak Nababan dan Ibu. Segenap saudara-saudara, anak-anak keluarga besar. Berkati semua rangkaian acara Bapak. Dari tempat ini sampai ke tempat resepsi perkawinan kudus di Budi Mulia, ya Bapa di surga. Tuntun dan sertai Tuhan dalam segala tantangan yang ada. Dengan protokol memberkati kami semua untuk menikmati karya Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan membangun keluarga yang baru dan kembali juga membaharui setiap keluarga dalam perjalanan rumah tangga ke depan. Semuanya berada dalam tatanan Tuhan. Semuanya berada dalam berkat penyertaan Allah dan memiliki pengharapan yang teguh dalam segala keadaan, situasi apapun. Tuhan menjadi penyelamat, Tuhan menjadi tabib melalui pendampingan satu dengan yang lain dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Inilah kami anak-anak-Mu yang berserah kepadamu. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa berkenan atas hidup kami. Pada Krismanto dan Rosma. Terpuji Engkau Bapa di surga. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan doa ini. Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah firman Tuhan dari Ulangan 12 ayat 6 yang menyatakan, "Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, lembu sapi dan kambing dombamu."
serahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan itu kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama, kami berikan kesempatan kepada majelis yang mewakili, dan kedua untuk sambutan kepada kedua mempelai yang akan mewakili. Kami bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kami dari Jemaat GPB Marturia Jambi, Pendeta Albert Dower,
dan kami presbiter bertugas, Muger, organis, tim live streaming, dan tim COVID, dan seluruh jemaat dan unit-unit misioner mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan pemberkatan perkawinan di Jemaat GPIB Marturia Jambi. Atas nama jemaat dan seluruh unit-unit misioner, panitia-panitia, dan tim kerja, kami mengucapkan selamat berbahagia bagi keluarga yang baru, Krismanto Eka Widodo Nababan dengan Rosma Kornika Berta Opusunggu. Kemudian kepada keluarga besar Opusunggu Boru Purba, terima kasih. Amang sebagai sintua di jemaat non-GPIB, mungkin di HKBP. Beginilah keadaan di Jemaat Marturia Jambi. Biarlah ibadah ini sebagai suatu kenangan yang indah bagi keluarga. Demikian keluarga Bapak S. Nababan Boru Sinaga yang juga merupakan jemaat GPIB di Bukit Kasih telah membawa anak kita dalam pemberkatan perkawinan pada saat ini di GPIB Marturia Jambi. Untuk kedua mempelai, Bapak dan Ibu adalah sebagai orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, lanjutkan pekerjaan itu. Kami percaya dimanapun kamu nanti berjemaat, harapan GPIB, kamu menjadi GPIB. Tetapi kalau hal itu tidak memungkinkan, kami percaya kamu akan tetap bekerja dalam melayani. Kemudian kepada seluruh keluarga, baik dari keluarga Opusunggu Boru Sinaga maupun dari keluarga Opusunggu Boru Purba, kemudian Nababan Boru Sinaga, hula-hula dan seluruh kerabat, terima kasih telah hadir dalam ibadah pemberkatan perkawinan ini. Sekali lagi, atas nama jemaat, bila ada kekurangan dalam penyambutan kami mulai dari awal hingga pelaksanaan ibadah ini, Tuhanlah yang memberkati kita sekalian. Terpuji Kristus, haleluya, terima kasih. Kami persilakan dari pihak Nababan yang mewakili. Setelah itu nanti dari pihak Opusunggu Boru Purba. Shalom. Shalom. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada waktu ini antara di pemberkatan anak kita dengan parumain kita pada pagi hari ini. Dan begitu juga sama Amang Pendeta. Begitu juga Perhalado yang ada di Marturia. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Semoga berkat-berkat Tuhan bertambah, apalagi zaman sekarang ini COVID. Semoga sehat-sehat selalu jemaat yang ada di sini dengan seluruh perangkat-perangkat Perhaladonya. Dan begitu juga di Hita Kadamardonga Tubuh, kami berbahasa Batak supaya lebih jelas. Mulai tema di Hita Salhutna, di Sialah Radio Muna, Ro Madohoti di pernikahannya anak nami di son, dok parumain nami. Anggiat mah, ya anak kota, dok parumeta tujulon nario di pasu-pasu Tuhan, gabe jolma na bisukon, gabe jolma sioloi na torason, sihabiari de bata. Duk sipul siya gedongon, ra udur mahita, di hamuak kahula-hula nami, naro pala di tikyon, dok takatulang nami, ra udur mahita raja nami, tu gedung budi mulia, lao mangkararadat dohok majaluadat ima napinatu panihala adat Batak non di Gedong Budi Mulia songoni manang di hula-hula nami Opusunggu mau lihat maraja nami nung ngarap kita di son marahi pasok kamu ro siapa lebang tu son madapotok kami di Jambion dua persi manuaing sada sa Kirinci sada sa Bengkulu
alai bertemu mamuse di tonga-tonga ima kota Jambi. Terima kasih bagi Tuhan karena berkatnya bisa kita ketemu dan semoga di hari-hari kemudian kita bersatu dan bersuka cita di dalam memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Songoni mahatasyak kami, mau lihat ya, Mak? Mau lihat ya. Salam, puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kebahagiaan pada hari ini. Terutama kami dari keluarga, saya yang dari keluarga mewakili keluarga Opus Sungguh, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Wawor dengan seluruh presbiter dan semua kru-kru dalam acara ibadah pemberkatan pernikahan anak kami ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tuhita sude amat taraja dot akainat tasuripada sude horong ni hula-hula tulang dison au mewakili sian keluarga Pusunggu duk sidungan not sian gerejaon asara udur mahitan yan tu gedung Budi Mulia ima inganan dong disediakan di pihak para anak Raja Nababan. Lau mangan dan nalas do minum air sitio-tio jala lau pasahat adat do manjalu adat nahobar tusi di hita sihabatakon. Jadi songoni majolo hatas sakebesianau mewakili keluarga Pusunggu mau lihat ma dihita sude. Salam. Jemaat yang berbahagia, kedua mempelai, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, bahkan keluarga yang baru, tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Kristus ditinggalkan bagimu. Damai sejahtera Kristus diberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan Kristus tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gentar dan gelisah hatimu.
Bapa, terima kasih Tuhan buat kita semua pada kesempatan perkawinan anak Tuhan Yesus. Bapa di surga, Tuhan dan bimbing mereka akan tetap menjalankan pernikahan pada hari ini. Tuhan, kita melaksanakan juga resepsi dan menyelesaikan acara ini dari awal ke akhir. Mohon ampun Tuhan, cara kami Tuhan hilang dalam pelayanan kami terhadap. Terima kasih Bapak di surga, kami Yesus dan kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan masuk sesi foto. Ada 3 sesi foto yang akan kita laksanakan. Yang pertama, foto pengantin dengan pelayan firman. Dan kedua, foto pengantin dengan orang tua beserta pelayan firman. Dan yang ketiga, foto pengantin, orang tua, dan presbiter yang bertugas. Demikian disampaikan. Karena 10.30 ada pemberkatan pernikahan, ya mohon pengertian kita semuanya. Terima kasih.